Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini seorang ulama besar, juga beliau seorang yang terkenal waliullah. Beliau mengatakan, dulu aku mengira aku ini cinta kepada Allah, ternyata tidak, Pak. Betul, Pak? Dulu aku mengira aku ini cinta kepada Allah, ternyata tidak. Terus pripun? Ternyata Allah yang cinta kepadaku sehingga aku dibuat mencintainya. Allah. Langgih, Pak. Karena hakikatnya kulun semuanya adalah dari Allah, min indillah. Semua adalah dari Allah. Maka kalau kita bicara hakikat, kita ini enggak kepengen ngaji, kita ini dibikin pengen ngaji oleh Allah. Kita bukan ke masjid, tapi dibikin Allah, dipilih oleh Allah untuk bisa ke masjid. Makanya kita syukuri, kita masih dipilih oleh Allah untuk macam-macam amal agama, termasuk untuk ngaji ini. Alhamdulillah. Sekarang kita bahas tentang syuf'ah. Syuf'ah ini, pasal ini menandakan juga, menjadikan bukti betapa lengkap syariat Islam ini. Nanti kita akan bahas ini. Ada satu syariat yang namanya syuf'ah. Syuf'ah. Kita baca dulu, apa itu syuf'ah itu? Syuf'ah atau mengambil alih. Syuf'ah itu bisa dilakukan sebab adanya percampuran hak milik, bukan karena berdampingan, dan berlaku pada barang yang tidak dapat dibagi, dan pada setiap barang yang tidak dapat dipindah seperti tanah, pekarangan, dan lain-lainnya, dengan harga yang telah berlaku dalam jual beli. Syuf'ah itu harus dilaksanakan dengan segera. Apabila orang yang hendak melakukan syuf'ah itu menunda, padahal ia mampu melaksanakan secara langsung, maka batalah syuf'ah tersebut. Apabila ada seorang menikahi orang perempuan dengan mas kawin sebidang tanah atau suatu saham tanah yang di dalamnya berlaku hukum syuf'ah, maka syafi', orang yang mengambil alih, berhak mengambil alih dengan harga atau nilai mas kawin itu. Apabila para syafi' itu terdiri dari banyak orang, maka mereka semua mempunyai hak syuf'ah
menurut kadar milik masing-masing. Dalil suf'ah adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi keputusan menghukumi dengan suf'ah pada setiap barang yang belum dibagi. Dalam riwayat versi Imam Muslim disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengeluarkan keputusan suf'ah pada tanah dan kebun. Apabila batas jalan untuk setiap bagian tanah telah ada, maka tidak boleh disuf'ah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suf'ah itu harus dilakukan dengan segera berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suf'ah itu seperti melepas ikatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud hadis ini adalah sesungguhnya suf'ah itu akan hilang ketika tidak segera dilaksanakan, sebagaimana lepasnya unta yang beringas ketika ikatannya terlepas dan tidak cepat-cepat menahannya. Suf'ah ini berasal dari sebelumnya adanya perserikatan, Pak. Langsung contoh saja biar mudah memahami. Ini apa ini, Pak? Tanah. Milik siapa ini? Milik Ali dan Zaid. Loh, kok bisa milik berdua? Ya, belinya patungan. Belinya urunan, akhirnya tanah ini milik berdua. Batas-batas belum ditentukan. Batas-batas belum ditentukan. Yang jelas Ali punya hak separuh tanah ini, Zaid punya hak separuh tanah ini. Ini sini ada sumurnya, sumur. Di sini ini. Ya, jalan masuk, jalan di sini jalan raya, anggap saja begini. Ini jika Ali menjual bagiannya, Ali menjual haknya ke siapa ya? Anggap saja ke Dedi, Pak Dedi Miswar. Ali menjual haknya ke Pak Dedi. Ini tanah harganya anggap saja 200 juta. Kemarin Ali iuran 100, Zaid 100, jadi haknya sama. Ali menjual haknya ke Pak Dedi seharga 130 juta misalnya begitu. Ya, dalam syariat Islam ketika terjadi hal semacam ini, ada barang yang tadinya milik perserikatan, maksudnya milik Ali dan Zaid, yang batas-batas belum ditentukan. Kemudian salah satu anggota serikat tadi, yaitu Ali, contoh Ali, menjual haknya ke orang lain. Ali ini namanya apa namanya? Yang jual, ya Pak Dedi ini namanya Syarik Hadis, anggota baru perserikatan. Di dalam syariat, Zaid diberi hak yang namanya suf'ah. Ketika Ali menjual bagiannya ke Pak Dedi, maka Zaid oleh syariat Islam diberi hak yang namanya suf'ah. Apa itu suf'ah?
hak untuk mendapatkan kembali secara paksa haknya Ali yang sudah dijual ke Pak Dedi ini. Jadi mau nggak mau Pak Dedi harus mau. Seandainya Zaid apa Pak ingin mengambil kembali hak Ali yang dijual ke Pak Dedi, itu namanya suf'ah. Ngambil kembalinya apakah gratis? Tentu tidak. Zaid diberi hak suf'ah, boleh secara paksa. Maksudnya secara paksa itu mau nggak mau Pak Dedi harus mau merebut kembali. Ya agak kereng nih Pak, merebut kembali hak yang baru saja dimiliki oleh Pak Dedi dengan membayar harga yang telah dibayar Pak Dedi ketika mendapatkan hak tersebut, dengan membayar 130 juta. Maksudnya 30 sesuai harga beli Pak Dedi ini Pak. Bisa dipahami sampai sini Pak ya? Sekarang kita bahas hikmahnya apa. Ini dulu sudah bisa dipahami suf'ah itu. Nggih. Nggih. Yang pertama, kepemilikan tanah ini oleh dua orang. Nggih. Secara patungan. Nggih. Ini apakah angkanya sudah ditetapkan dulu masing-masing bayar berapa itu dari tanah itu? Terus yang kedua, ketika dijual oleh Ali tanpa seizin Zaid, kemudian Zaid akan merebut secara paksa, yang namanya suf'ah, ke Pak Dedi, itu apakah ditentukan bersama Ali atau langsung ke Pak Dedi? Yang pertama, masalah haknya Ali dan Zaid di tanah ini ya. Urunannya tuh berapa? Nggih niku terserah mereka dulu berapa. Ini contoh saja nggih. Ini tanah harga anggap saja harga 200 juta. Milik Ali dan Zaid yang sama-sama urunan itu bahasa Indonesia ini apa Pak? Patungan nih, itu bahasa baku nih patungan. Milik Ali dan Zaid yang sama-sama urunan masing-masing 100 juta. Titik. Batas-batas belum ditentukan. Titik. Jadinya tanah ini milik berdua dengan kepemilikan yang masih campur. Tadi ada bahasa khultoh dalam kitab kita ini, dengan kepemilikan yang masih campur. Kalau sudah tidak campur nggak ada suf'ah Pak. Misalnya tadinya patungan masing-masing iuran 100 juta. Terus sudah dibagi, ini jatahmu Ali, yang sini jatah Zaid. Terus Ali jual bagiannya ke Pak Dedi. Ini Zaid nggak bisa suf'ah, sudah dipisah. Jatah Ali sendiri sudah jelas, jatah Zaid sendiri sudah jelas. Kemudian salah satu pihak, yakni Ali, menjual bagian dia ke orang lain, maka Zaid nggak bisa suf'ah. Suf'ah akan terjadi jika kepemilikan masih campur Pak. Ini masih campur, masih tersebar kepemilikannya Ali dengan Zaid,
1:1. Nah, kepemilikannya ini. Oke. Nanti iurannya berapanya dulu itu terserah. Ini satu contoh saja biar memudahkan, masing-masing 100 juta. Bisa juga dulu alinya iuran 50 juta, Zaid 150 juta. Berarti kepemilikannya 1:3 ya, 1:3. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dalam menggunakan hak suf'ahnya, sebetulnya nanti mau kita bahas ya. Dalam menggunakan hak suf'ah ini, apakah harus izin Ali begitu atau gimana Pak? Tidak. Nah, dalam menggunakan hak suf'ah ini, boleh Zaid langsung menghubungi Pak Dedi ini. Kalau Pak Dedi menolak bagaimana? Lewat hakim. Nah, nanti dipaksa oleh penguasa. Tapi uang dari Pak Dedi belum diserahkan Ali ya tadi? Gimana? Sudah diserahkan Ali atau belum? Ali dengan Pak Dedi terjadi jual beli. Terima uangnya? Ya, itu urusan lain. Mau sudah terima, mau sudah diterima, ataukah belum diterima, itu urusan model penjualannya bagaimana. Kalau cash ya berarti sudah diterima, kalau kredit ya berarti belum diterima. Terus hak sufah itu yang dimaksudkan ya seperti apa? Hak sufah niki Zaid merebut kembali, merebut. Uangnya sudah dibawa oleh Ali. Ya nggih? Mana yang dibawa? Merebutnya kepada Pak Dedi atau Kepada Pak Dedi. Tapi dengan membayar 130 juta sesuai harga beli Pak Dedi. Diganti Pak, dibeli lagi gampangnya begitu ya. Nih, dibeli lagi dengan harga yang sama ketika Pak Dedi membeli tanah hak tersebut dari Ali. Pak Ali menjualnya seharga 130 juta. Berarti ketika Zaid melakukan suf'ah, merebut kembali tanah itu dari Pak Dedi, si Zaid juga harus bayar 130 juta. Mantan ya. Oke. Ini kalau mau suf'ah, kalau tidak suf'ah ya nggak apa-apa. Nah sekarang kenapa sih ada syariat seperti ini? Dan ini suf'ah ini berlaku, hanya bisa berlaku untuk kepemilikan barang yang nggak bisa bergerak barangnya itu Pak. Barangnya barang yang tidak bisa bergerak atau barang yang tidak bisa dibagi. Mobil satu, mobil nih Pak, mobil caranya bagi pripun nih. Ada mobil milik 2 orang, dua orang bersaudara kakak beradik, iuran separuh-separuh beli mobil. Akhirnya kakaknya jual ke orang lain bagiannya. Nah, terus makanya pripun ngoten niku. Barang yang tidak bisa dibagi, barang yang tidak bisa bergerak seperti tanah, rumah, itulah barang-barang yang bisa di suf'ah. Nonton ya. Sekarang kita bahas hikmahnya dulu. Nah hikmahnya bagaimana ini hikmahnya ini? Ini Pak, kadang-kadang kalau Ali dengan Zaid ini kan ya sudah kawan sejak awal ya. Jadi mungkin nggak akan terjadi masalah. Beda ketika datang orang baru. Apakah orang baru ini bisa cocok dengan Zaid? Kan belum tentu. Mungkin saja sangat besar kemungkinan nanti terjadi perselisihan yang menyebabkan mereka ingin membagi tanah ini. Saya nggak mau
kepemilikan bersama dengan kamu. Ini kalau tanah, perusahaan juga bisa. Saya nggak mau memiliki perusahaan ini berdua. Saya ingin atur sesuai manajemen saya. Ya sudah, kalau begitu saya nggak bisa. Pokoknya sesuai saya. Oh nggak bisa, aku yang lebih dulu. Tertibku yang dipakai, misalnya gitu. Akhirnya bubar. Nah ketika bubar, kita perhatikan coba, sumurnya di pojok, Pak. Jalannya di sini. Ini kalau tanah ya, saya kasih contoh lagi. Kalau toko misalnya, tingkat tangganya di sini, sumurnya di sini misalnya. Terus instalasi listrik di sini. Ini kalau dibagi dua, nanti akan timbul diperlukan biaya-biaya baru untuk mewujudkan fasilitas yang hilang ketika barang ini dibagi. Coba sumurnya di pojok sini. Ini kalau tanah dibagi gini, berarti sini yang dapat jatah sini harus bikin sumur lagi. Tapi yang sini, jalannya piye? Atau dibagi gini, bisa saja gini lebih masuk akal. Tapi jelas ini butuh bikin sumur, sini butuh bikin jalan. Toko ini dibagi begini, sini harus jebol bikin tangga baru. Yang sini dapat tangga tapi nggak ada air, sumurnya temeriki. Di sini harus bikin sumur lagi. Ya kalau modalnya ada, kalau nggak ada. Kalau bangunannya mepet sehingga tidak munasib untuk dibikin sumur di sini misal. Nah, untuk menghindari munculnya biaya-biaya baru ketika perserikatan ini bubar, maka syariat memberikan ini Pak, sebuah hak yang namanya suf'ah, ya. Hak untuk memiliki kembali secara paksa terhadap hak yang baru dibeli oleh anggota serikat baru, Pak. Begitu ya. Masya Allah, begitu lengkapnya syariat Islam sampai ya. Oke. Akhirnya menjadi hak milik Zaid. Biasanya begitu. Ali menjual bagian dia, Ali menjual hak dia tanpa sepengetahuan temannya, yaitu Zaid. Nah, akhirnya begitu Zaid tahu, wah dia nggak terima. Oh, repot ini gabung sama Pak Dedi itu. Niki namanya hak suf'ah. Boten. Dia berhak memang menjual bagiannya itu berhak. Tapi belum ada batas ya tadi. Belum ada batas. Jadi seluruhnya dijual. Bukan ya, hak dia. Separuh berarti. Dia mengajukan haknya dia sendiri gitu. Batas saya dari sini ke sini. Oh, belum, Pak. Batasannya belum ditentukan, tetapi haknya sudah jelas. Masing-masing punya hak separuh-separuh, 1:1. Kenapa masing-masing punya hak separuh-separuh? Urunannya dulu sama. Tanah harganya 200 juta, masing-masing iuran 100 juta, berarti sama. Jatahnya Ali separuh tanah itu, jatahnya Zaid separuh tanah itu. Hanya saja belum dibagi, belum ditentukan batas-batasnya. Itu kalau tidak dilaksanakan suf'ah apa timbul masalah? Ngimboten, belum tentu. Maksudnya, karena Ali sudah tidak punya hak lagi, akhirnya berganti ke Pak Dedi. Akhirnya Pak Dedi dengan Zaid itu menjadi satu patukan lagi.
menggantikan Ali. Nggih. Itu apa bermasalah ini? Ya belum tentu, Pak. Ini cuman antisipasi syuf'ah ini ya. Boleh diberi hak syuf'ah ini. Silahkan Anda mau gunakan. Enggak Anda gunakan pun juga enggak apa-apa. Begitu, Pak. Apakah kalau ada pemain baru akan timbul masalah? Pasti timbul masalah. Gimana, Pak? Belum tentu. Belum tentu, ini masih relatif. Cuman jauh-jauh hari sebelumnya syariat sudah memberikan ancang-ancang hak yang namanya syuf'ah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya seperti itu. Itu kalau Pak Dedi tidak mau, berarti lewat hakim. Ya, bisa dipaksa lewat hakim. Mau nggak mau harus mau. Ya. Ya, bukan gratisan ya, ganti harga yang telah dibayar oleh Pak Dedi. Ya. Ini kejadian, Pak. Akbar. Ketika ada, biasanya rumah itu kan ada kelebihan tanah setengah meter. Yeah. Kanan setengah meter, kiri setengah meter. Akhirnya kata dipakai untuk apa, keluar masuknya anjing gitu. Akhirnya saya tutup, kemudian tapi barang itu warisan. Yeah. Barang warisan. Akhirnya saya beli kepada salah satu saudaranya. Terus sudah saya beli, oke. Terus sudah saya beli, kemudian ada keluarganya yang lain itu nuntut, kenapa dijual ini? Ya mau mengganti saya, mengganti rugi saya. Pada waktu itu berapa? Sekitar 7 juta. Itu tahun 2000 lah, tahun 2000. Yeah. Terus kemudian sekitar tahun 2010 itu saya mau diganti 7 juta. Yeah. Saya selaku dari Pak Dedi itu, tapi saya nggak mau. Sekarang saya teruskan dengan emas. Saya waktu beli tanah itu menjual emas sekian gram. Saya mau diganti, tapi harus sesuai dengan harga sekarang. Ya sampai sekarang akhirnya ya belum diganti. Yeah. Niki beda dengan syuf'ah ini babnya ya. Bukan bab syuf'ah ini. Kenapa? Pertama, karena apa namanya? Oh begini, nggih. Tanah itu yang setengah meter itu warisan hak bersama begitu. Tanah itu adalah tanah warisan yang merupakan hak bersama. Hak bersama kok dijual? Kan dulu bagi salah satu keluarganya itu. Salah satu ahli waris ya. Ahli warisnya itu setelah saya tembung dia Mau, ya anggap saja sah lah penjualan itu. Itu mungkin memang haknya dia. Tapi batasnya masalah namanya. tidak mengganggu itu ya sebenarnya. Mengganggu kan sudah di luar pagar. Nggih. Tapi tidak Sama. Nggih. Itu masalah nggih. Ini begini, Pak. Syuf'ah ini ada syaratnya nggih. Di antara syaratnya syuf'ah itu kalau hak syuf'ah ini mau digunakan tuh harus langsung. Begitu saya tahu bahwa Ali menjual bagiannya ke Pak Dedi, ini Zaid kalau memang mau syuf'ah dia harus langsung. Nggak boleh menunda besok, apalagi seminggu lagi, apalagi sebulan lagi, apalagi setahun lagi. Itu sudah batal hak syuf'ahnya. Jadi kalau memang dia mau syuf'ah harus langsung. Hari itu dia tahu
bahwa Ali menjual bagiannya ke Pak Dedi, hari itu juga kalau memang ingin, Zaid harus mengutarakan apa namanya, untuk menggunakan hak suf'ahnya itu. Kalau ditunda haknya batal. Maksudnya batal itu dia nggak bisa lagi secara paksa. Maksudnya haknya batal ketika dia menunda-nunda, dia sudah tidak lagi, ini kan boleh secara paksa. Ketika dia tunda maka boleh secara paksanya ini jadi hilang. Berarti nanti kalau Pak Dedi nolak, ya berarti ya nggak bisa berarti. Karena kebolehan secara paksanya sudah jadi hilang. Ini hukum Islam itu. Hukum Islam tadi Kanjeng Nabi dari Dalilnya nggih. ini untuk di pemerintah yang masih sifatnya umum di negeri kita, apakah juga ini berlaku? Nah itu saya nggak tahu kalau itu. Kembali ke pertanyaan tadi sebentar. Anggap saja itu penjualannya sah gitu loh. Ya itu yang saudaranya yang lain itu baru tahu sekarang atau sudah tahu sejak dulu? Baru tahu setelah beberapa waktu, beberapa tahun. Tapi baru tahu dia ya. Iya, soalnya kan apa ya, warisan, terus orangnya ini kan ada di Bogor, ada di Surabaya, kan jadi saudaranya. Iya. Yang menjual itu yang ada di situ. Iya. Ya, nah, kalau baru tahu terus langsung suf'ah bisa, boleh juga dengan harga sesuai harga pembayaran. Inilah masalahnya di sini nih Pak. Bedanya uang emas dengan uang kertasnya di sini nih. Aslinya memang uang itu ya emas itu, yang nilainya nilai zat, bukan seperti uang kita yang nilainya nilai nominal. Akhirnya terjadi masalah seperti ini. Ya Anda berhak hasilnya, berhak untuk mengkruskan itu. Tapi pada hukum Kalah. Oke. Ya nggih, repot. Akhirnya nggih. Oh, kalah tadi? Enggak terus. Ya, disuruh mengajukan ke laporan ke polisi. Saya nggak mau, kalau mau ambil silakan ambil. Tapi sudah jadi bangunan masalahnya. Jangan bangun sudah. Iya. Nggih. 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 Hasilnya memang penjualannya itu kalau mau diteliti juga harus dipermasalahkan itu. Penjualan yang awal itu beda dengan ini yang sudah jelas haknya. Jadi kalau Zaid awalnya misalkan Ali Nggih. mau menjual tanahnya itu kepada saya tidak mau. Tiba-tiba Zaid mau dasar. Gimana Pak? Kan Ali mau jual. Sebelumnya kan Zaid ditawarkan, saya mau jual, mau beli nggak? Zaid tidak mau beli. Sudah sekian dari beberapa dia mempunyai keinginan untuk beli. Nggak bisa disufat. Nggak bisa Pak. Karena sudah nggak langsung jadinya. Dia sudah tahu sebelumnya, tapi dia nggak menggunakan haknya itu. Lah terus itu tadi diantara syaratnya suf'ah ini harus langsung dipakai. Langsung maksudnya langsung digunakan kalau memang ingin. Kalau melambat-lambatkan tanpa ada udzur maka haknya hilang. Kemudian dalam kitab kita tadi disebutkan ini kalau haknya ini
Di sini kan Ali menjual haknya ke Pak Dedi, ya, jelas dengan harga 130 juta. Ini sekarang kasus lain. Oleh Ali ini haknya itu dijadikan mahar, Pak. Jadi Ali menikahi seorang wanita. Ya Ali, kunikahkan kamu dengan putriku yang bernama Fatimah dengan mahar bagian tanahmu di tanah yang terletak di sini. Tanah ini maksudnya, Pak. Ku terima nikahnya Fatimah dengan mahar bagian saya di tanah tersebut. Jadi bagiannya Ali ini bukan dijual, tapi dijadikan mahar untuk menikahi seorang wanita. Lah terus Zaid tahu, berarti kan tanahnya, haknya sudah berpindah ke istrinya Ali. Zaid tahu, akhirnya ingin syuf'ah. Berapa harus bayarnya, Pak? Kalau ini kan jelas, Pak Dedi membelinya seharga 130 juta. Ketika Zaid merebut kembali, yang bayar ganti 130 juta. Lah istrinya ini mendapatkan tanah, membayar dengan apa ini? Membayar dengan dirinya. Nah ini nanti kalau Zaid pengen syuf'ah, dia harus bayar berapa ini? Sesuai permintaan mintanya istrinya. Mau minta sak miliar nanti, Pak. Jawabannya ada di kitab Anda tadi. Membayar sesuai mahar orang semisal Fatimah. Orang yang sifat-sifatnya seperti wanita, yang sifat-sifatnya seperti Fatimah itu biasanya maharnya berapa? Itu namanya mahar misli, Pak. Mahar misli. Nih, ini gue, Pak. Jadi wanita itu punya seperti itu. Mahar misli itu bisa dicari. Dicari mahar bibinya yang dari arah ayah. Nih, yang pertama untuk menentukan mahar misli, bibiknya dulu itu maharnya berapa. Terus kalau Fatimah punya kelebihan sifat, yaitu akan menjadikan mahar jadi lebih mahal. Yang ini kok. Ini pembahasan lain, bukan ini. Ini tanah dijadikan mahar. Ngoten nggih? Nggih. Terus satu lagi di kitab Anda diterangkan, seandainya ini kan perserikatannya hanya antara dua orang saja, Ali dengan Zaid. Seandainya milik bertiga, Ali, Zaid, Umar. Jadi tanah itu bukan milik dua orang tapi milik tiga orang, Ali, Zaid, Umar. Ali jual bagiannya ke Pak Dedi seharga 130 juta, sama anggap saja. Ini Zaid dan Umar sama-sama ingin syuf'ah, dia nggak mau ngalah. Udah kamu aja yang mendapatkan kembali. Oh nggak bisa, saya juga ingin. Sama-sama ingin syuf'ah, dan nanti dibagi sesuai prosentase kepemilikan. Kalau dua orang anggota serikat lama sama-sama ingin syuf'ah, maka dibagi sesuai prosentase kepemilikan.
Ali jual haknya. Ini nanti ketika Ali menjual haknya ke orang lain, maka Zaid dan Umar ingin merebut kembali hak itu. Bagaimana caranya? Ya dibagi sesuai persentase kepemilikan Zaid dan Umar. Sudah. Jadi nanti jadi 1 banding 2 Pak. Oke, ini sudah tulisan matematika. Nggak usah aja ya. Oke. Apa mau dijelaskan? Oke. Anggap saja Ali menjual, ini dijual seharga 45 juta. Seperempat bagian tanah yang dibeli oleh Ali seharga 30 juta dijual ke Dedi seharga 45 juta. Zaid dan Umar ingin memiliki kembali ini. Ini kan setengah banding seperempat, berarti 2 banding berapa ini? Berarti kan ini 30 ya. Saya dapat 30 juta. 2 banding 1 yang betul. Ali bagian 1, saya bagian 2. Berarti 2 banding 1 antara Zaid dengan Umar. Ini 2 banding 1. Ya sudah, 45 juta ini nanti dibagi ini 2 banding 1, berarti Zaid bayar 30 juta, Umar bayar 15 juta. Terus datanya sampai sini. Ini matematika babe ini kebetulan. Hanya itu aja kan, ini kan yang dibahaskan syariat Islam. Oke. Sekarang hukumnya gitu kan udah sesuai. Tapi kalau Pak Dedi itu bersikeras nggak mau membalikan itu gimana? Bisa kok ini sampai meninggal. Oke. Baik pun niku. Hukum agraria yang terbolehkan. Kalau terbeli ada boleh. Tapi kalau saya lihat boleh kan boleh sifat ada. Asalkan sesuai syarat-syaratnya. Asalkan sesuai syarat-syarat ini tadi. Nih. Kalau nggak boleh berangkat berarti kan bisa apa boleh nggak? Ya bertentangan berarti. Ya agak bertentangan dengan aturan subah ini jadinya. Cuman kalau ingin merebutnya kembali itu berlambat-lambat, nggak langsung ya nanti berhak menolak Pak Dedi. Nanti Pak di atas kitab. J. Napa malih pertanyaan? Onje. Pak Aziz. Di masyarakat kita ini kan yang masyhur itu Ustaz, saya lihat di mana-mana itu dipakai sistem susuk gitu ya. Susuk. Dan tidak memakai hukum syariat ini supaya ini. Nah, jadi disusui gitu antara si A, si B, si C, atau si D saling susuk gitu. Itu apa sokeh itu? Pripun nyusuk ini ku? Warisan biasanya itu. Bukan. Kadang dia misalnya punya mungkin barang gitu ya.
Dan di bukit itu setelah lama itu ada tambangnya. Jadi si A itu ingin mengeksploitasi itu disebabkan atau si B tidak mau, dan mereka itu pakat untuk saling tusuk gitu. Maksudnya temannya disuruh bayar bagiannya itu. Oh, berarti tidak melibatkan pihak ketiga seperti Pak Dedi begini. Oh, enggak masalah. Nah, ini kalau terjadi jual beli itu malah bagus. Si Ali nggak usah jual ke Pak Dedi, jual aja ke Zaid. Ini malah nggak masalah jadinya. Ya Zaid nyusui. Oke, boleh. Itu malah simpel kalau begitu. Warisan itu juga termasuk sum'ah kan? Hak nyusu itu. Kalau nyusu itu bukan suf'ah namanya. Warisan nyusui ini bab suluh perdamaian dulu itu. Hasilnya dibagi, kamu setengah, kamu seperempat. Tapi kan repot. Ini barangnya berupa rumah. Kalau dibagi aku tuh ngedol harus jual dulu. Jual itu juga nggak mudah. Yes, susu ono bagianku. Maksudnya belilah bagianku kan, gantilah bagianku. Boleh saja niku. Niku malah simpel kalau itu bukan babnya, bukan bab suf'ah. Niku bab suluh, Pak. Perdamaian. Hasilnya mestinya dibagi, tapi udahlah buat kamu aja. Yang penting kamu ngasih saya uang sekian, gitu. Tapi yang begitu harus buat ini juga ya, membatas itu ya. Itu urusan lain. Itu urusan bagusnya harus ada saksi, bukti. Tapi kalau untuk yang ditanyakan apakah akadnya sudah sah, gitu aja sudah sah. Cuman ketika nggak ada bukti, saksi, nanti ada kemungkinan memicu perselisihan di kemudian hari. Untuk jaga-jaga jangan sampai ada perselisihan. Tapi kalau yang ditanya sahkah, walaupun nggak ada saksi, walaupun cuma omongan, itu sah-sah saja kalau segi akadnya. Kalau gini, Pak Dedi itu minta harganya lebih dari 130 juta itu? Nggak boleh, nggak bisa. Bisa ya? Nggak bisa, nggak berhak dia. Kan dengan kejadian yang seperti itu, harganya diminta dinaikkan. Dia tidak berhak, aslinya begitu. Berarti kalau Zaid ngeyel ke pengadilan, Zaid menang. Tapi seandainya Zaid ya memberikan kemoyes rapopo, stalui wis, itu urusan lain lagi. Itu samhan itu yang kemarin tuh, nggak dosa. Dia cuman aslinya nggak berhak meminta sesuatu yang aslinya dia nggak berhak. Tapi dia minta, boleh-boleh saja namanya minta. Terus selamanya, yaitu Zaid mau, ya sudah sah. Nggih. Ini tanah itu sudah dibeli. Nggih. Kemudian ada mungkin saudara yang lain itu nggak tahu kalau saya beli, karena diminta anaknya, sehingga yang membeli tadi langsung istilahnya sebenarnya ya nggak rela, tapi dipaksa untuk ini setelah saya. Ini gimana? Macam yang meminta itu boleh nggak? Seperti ini tadi. Mirip tanah warisan juga. Bukan. Jadi ada orang punya beli pekarangan gitu. Nih. Nah, itu pekarangan itu, Si A beli pekarangan. nah, pekarangan itu sudah dibeli pada yang orang yang apa ya, yang menjual tadi. Dikasih nama, Pak? Saudaranya yang menjual tadi kepada si pembeli tadi, itu minta pada si pertama tadi yang membeli tadi, boleh nggak? Soalnya Orangnya ini istilahnya minta ini nggak boleh, nggak saya juga, sehingga yang ini akhirnya kalah juga yang membeli pertama. Halus akhirnya. berarti asalnya tanah warisan. Bisa juga ya.
Dia juga nggak tahu. Kita warisan juga bisa. Maksudnya si A punya tanah, dijual ke si C. Lah A ini punya saudara namanya si B. B nggak terima, akhirnya Gugat pada si C yang beli ini. padahal sudah di atas kota. Lah itu yang dijual oleh si A itu tanah bersama atau tanah memang haknya si A? Kalau itu tanah yang milik A sendiri, bukan ini kan suf'ah ini. Ya kembali lagi ke sini. Sampai tadi. Oh, macam ni. Oke. Niki sedikit. Ini kan bisa berlaku ketika niki lho, Pak. Masih campur. Tapi ketika batas-batas sudah jelas, memang itu tanah milik si A sendiri, terus dijual ke orang lain, ya saudaranya A nggak berhak untuk merebut. Nanti kita teruskan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah.